Ayahku adalah dewa perang. Bab 657. Dongfang Cheng memang bukan warga biasa. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kaya di kota Yunhai, jurumudi penting keluarga Dongfang bisa dikatakan memiliki kedudukan yang tinggi dan berkuasa. Hanya, baik Rongwan dan yang lainnya memandangnya sambil tersenyum, sedikit ejekan di mata mereka. Di mata Rongwan, masih ada simpati. Apakah kota timur ini sebodoh itu? Apakah Anda masih bingung dengan situasinya? Dongfang Cheng memutar nomor dan berkata dengan tajam, saya menelepon atasan langsung Anda, orang yang memberikan perintah kepada Anda. Saya ingin bertanya kepadanya mengapa dia begitu bingung. Jika kamu berani menjadi bingung, aku akan. Ngomong-ngomong, panggilan itu sebenarnya sudah tersambung. Seolah-olah atasan langsung Rongwan telah menunggu teleponnya. Oleh karena itu, dia juga mendengar sebagian dari apa yang dikatakan Dongfang Cheng. Dia menyela sambil mencibir, Tuan Dongfang, menurutku bukan aku yang bingung, tapi kamu. Sebaiknya kamu menyerah dan mengakui kesalahanmu. Yang terbaik adalah memohon kepada orang yang kamu sakiti dari keluarga Dongfang. Mungkin kamu bisa memeluk pahanya dan memintanya untuk melepaskanmu, jika tidak. Keluarga Dongfang, keluarga Namong, dan semua orang yang menyinggung bos itu akan hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa membantumu, jadi jaga dirimu baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup. Memegang ponsel kosong, kota timur seperti mimpi. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, masih tidak bisa mempercayainya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan tajam, menatap Guan Qianjun, dan menunjuk ke arahnya dengan ponselnya. Siapa kamu? Kenapa? Kenapa orang besar itu menutupimu seperti ini? Manfaat apa yang telah kamu lakukan padanya? Guan Qianjun bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Qi Kunlun mencibir, penutup-nutupi apa? Orang yang menjawab panggilanmu tadi memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menutupi Tuan Guan kita. Di depan Tuan Guan, dia hanya bisa gemetar. Kata-kata ini membuat seluruh tubuh Dongfang Cheng gemetar, dan berteriak tak percaya, sama sekali tidak mungkin, kamu membual, saya. Saya akan menelepon lagi, saya akan menelepon atasan langsungnya. Saya akan menelepon provinsi dan mencari bos besar lainnya. Sambil menjabat tangannya, dia menekan angka kedua. Segera, panggilan itu tersambung. Sepertinya bos besar itu selalu ada di sana, menunggu untuk menjawab panggilannya. Sebelum kota Dongfang bisa membuka mulutnya, bos di antara para bos itu berteriak padanya. Dongfang, kamu keras kepala dan tidak menyesal bahkan ketika kamu akan mati. Tolong segera mengaku kepada Tuan Guan, berlutut padanya dan memohon belas kasihan padanya. Mungkin beberapa orang di keluarga Dongfangmu bisa diselamatkan. Tetapi kamu, Dongfang Cheng, menurutku, tidak akan bisa melarikan diri. Kamu sangat berani. Kamu bahkan berani meracuni putri Tuan Guan. Dari mana kamu mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk melawan guntur Tuan Guan? Setelah mengatakan itu, dia pun menutup telepon. Dari awal hingga akhir, Dongfang Cheng bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat ke telepon. Bukan hanya wajahnya yang pucat, tetapi aliran keringat dingin yang besar mengalir di kepalanya, membentuk air terjun kecil. Kemudian, dia melihat ke arah Qi Kunlun dan kemudian ke Guan Qianjun. Wajahnya tampak dipenuhi abu, tetapi dia masih tidak mau menyerah. Dia tiba-tiba menoleh dan meneriaki sekelompok orang dari keluarga Oriental dan keluarga Namong yang juga gemetar di sana. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat dan telepon. Pindahkan semua koneksimu dan kerahkan seluruh kekuatanmu. Aku tidak percaya lagi. Aku masih belum bisa menemukan siapapun untuk memberi pelajaran pada Guan Qianjun. Jika kita tidak bisa memberinya pelajaran, maka kedua keluarga kaya kita mungkin akan hancur hari ini. Hari ini, dia akhirnya menyadari masalah ini. Segera, baik keluarga Oriental maupun keluarga Namong segera mengeluarkan ponsel mereka. 8 dewa menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Sekalipun hubungan itu hanya bisa dicapai di 8 kutub, saya segera menyerukannya. Sebagai dua keluarga kaya, keluarga Dongfang dan keluarga Namong memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Bahkan jika mereka membunuh seseorang, mereka akan dapat melarikan diri dari bencana dengan cepat. Bahkan hukum raja tidak dapat menghukum orang-orang ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan sekarang, hubungan ini, koneksi ini, pendukung ini. Tapi sepertinya itu tidak berhasil sama sekali. Bos-bos besar didekati satu persatu,
dan ada pula yang langsung memarahi mereka karena berani menggoyang-goyangkan kaki gajah meskipun mereka semut. Beberapa orang tidak tahu banyak tentang situasinya, jadi mereka setuju untuk membantu mereka. Tidak lama kemudian, telepon itu kembali dan orang yang meminta bantuan itu dikutuk. Persetan denganmu. Saya hampir terseret ke dalam air. Tiba-tiba, tidak peduli seberapa besar manfaat yang ditawarkan keluarga Dongfang dan keluarga Namong, meningkatkan upaya mereka, atau bahkan menghabiskan miliaran dolar untuk menyingkirkan bencana saat ini, semuanya sia-sia. Mereka belum tahu siapa yang telah mereka sakiti. Itulah Dewa Perang tertinggi. Daftar teratas God of War Global. Artefak negara. Siapa yang berani bersikap tidak hormat di hadapan Dewa Perang tertinggi? Siapa yang berani melakukan apapun padanya? Jangan bilang miliaran, bahkan puluhan miliar. Ratusan miliar. Tidak ada cara untuk meringankan kesulitan keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Pada akhirnya, semua orang berkecil hati dan tidak ada seorang pun yang masih berdiri tegak. Tentu saja, mereka juga tidak duduk, mereka semua terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an dari keluarga Namong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa Guan Qianjun ini? Mengapa keluarga Namong dan keluarga Dongfang bersama-sama jatuh ke dalam? Situasi yang begitu mengerikan, terisolasi dan tidak berdaya, dan tidak ada yang mau membantu kami. Petik 2. Sialan Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen, kejahatan macam apa yang telah mereka lakukan? Mereka akan menyeret keluarga Namong dan keluarga Dongfang kita ke dalam jurang maut. Setiap orang harus mati bersamamu. Setiap orang harus pergi bersamamu. Mati. Petik 2. Di akhir teriakannya, sepertinya jiwanya bergetar. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat. Beberapa dari mereka merasa putus asa dan merasakan kematian mendekat, dan air mata mengalir di mata mereka. Ada berbagai kutukan pada Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen. Sepertinya saya sudah benar-benar lupa awalnya. Ketika saya mengetahui bahwa kedua putra tertua keluarga itu dipotong anggota tubuhnya oleh Guan Qianjun, betapa marahnya saya dan betapa saya bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Namun kini kedua pemuda ini telah menjadi kutukan bagi dua keluarga kaya raya. Dongfang Cheng menatap Guan Qianjun dengan tajam dan bergumam, siapa kamu dan mengapa? Mengapa ada kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan dua keluarga kaya kita tidak dapat menggunakan hubungan apapun untuk berurusan denganmu? Kamu sangat ganas sampai kamu membunuh semua master yang kami undang. Kamu membunuh total 537 orang, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Lagi pula, Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun masih mendukungmu. Dukung kamu. Qi Kunlun menyatakan ketidakpuasannya, Tuan Dongfang, saya harus mengoreksi Anda. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk membela Tuan Guan dan mendukung saya. Anda tidak perlu terlalu memuji saya. Apakah Anda tidak mengerti sekarang? Orang macam apa yang telah aku sakiti? Jika itu masalahnya, maka dengan segala hormat, kalian anjing keluarga Namong dan keluarga Dongfang semuanya adalah anjing buta. Setiap kata dari kata-kata ini seperti pedang tajam yang menusuk jantung kota Dongfang. Itu juga menusuk jauh ke dalam hati setiap orang yang hadir di keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Siapa kamu dan mengapa kamu begitu hebat? Dongfang Cheng menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Lalu, tiba-tiba maju 2 langkah. Bab 658. Para prajurit di sekitarnya mengira Dongfang Cheng ingin menyakiti Guan Qianjun, jadi mereka harus menghentikannya. Tak disangka, sosok tersohor ini tiba-tiba berlutut ke arah Guan Qianjun dengan celepuk seperti mendorong gunung emas di atas pilar batu giok. Dia tidak hanya berlutut, tetapi dia juga bersujud keras padanya. Meski lantainya terbuat dari kayu, namun keningnya tiba-tiba lebam dan memar akibat suara benturan. Apakah harum sekali? Para prajurit di sekitarnya benar-benar bingung. Dongfang Cheng berteriak histeris, Guan. Tuan Guan, maafkan saya, ini saya. Saya memiliki mata yang buta dan tidak dapat melihat Taisan. Saya, Dongfang Cheng, memiliki sepasang mata anjing. Saya berani menyinggung perasaan Anda. Saya berani membiarkan begitu banyak orang-orang membuat masalah bagi Anda. Ini salahku, mohon maafkan aku, mohon ampuni aku, dan selamatkan keluarga timur kami. Keluarga timur tidak akan pernah berani melakukan hal yang benar padamu lagi. Guan Qianjun tersenyum setengah hati dan berkata perlahan, oh, apakah kamu tidak berani melawanku?
Kalau begitu kamu tidak akan membalaskan dendam putramu Dongfang Xingchen. Dia melihat ke sana dan menunjuk sekelompok orang dari dua keluarga kaya. Orang-orang dari keluarga Namong tidak akan membalaskan dendam tuan mudamu Namong Tianhao. Orang-orang dari dua keluarga kaya tidak akan membalaskan dendam kedua pemuda itu. Suara itu penuh sarkasme. Anggota keluarga Dongfang dan keluarga Namong lainnya dengan cepat berjuang untuk berbalik dan berlutut ke arah Guan Qianjun. Dia tidak hanya berlutut, dia juga berjalan dengan dua lutut dan terus bergerak. Sekelompok tentara, melihat penampilan mereka yang tersesat dan seperti anjing, juga menjauh dengan ekspresi wajah mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 30 orang dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang, mengelilingi Guan Qianjun. Mereka semua berlutut di hadapannya dan bersujud. Tuan Guan, kami tidak pernah berani melawanmu lagi, tidak pernah berani membalaskan dendam kedua binatang kecil itu, dan sekarang kami masih ingin menguliti dan menghilangkan tulang kedua binatang kecil itu. Ya, mereka sudah keterlaluan. Bagaimana mereka bisa melakukan hal mengerikan seperti itu? Mereka berani menyinggung Tuan Guan dan menyeret kedua keluarga ke dalam masalah. Sekarang kita tahu betul betapa kuatnya Tuan Guan, tidak peduli berapapun harganya, saya hanya ingin membiarkan semua orang hidup, Tuan Guan. Tolong Tuan Guan, jangan berdebat dengan orang buta seperti kami. Di masa depan, semua orang bersedia melakukan apapun untuk Tuan Guan, apapun yang terjadi. Guan Qianjun mencibir. Putriku lucu sekali, tapi dia diracuni oleh anak tertua keluargamu ketika dia baru berusia 6 tahun. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang. Mungkin saat aku kembali, dia akan mati, dan semuanya. Petik 2. Tapi aku masih ingin membalaskan dendam kedua binatang itu. Mereka menemukan begitu banyak orang dan ingin membunuhku. Sekarang setelah aku mengetahui bahwa aku tidak bisa dibunuh, aku berlutut dan mengakui kesalahanku, jadi. Haruskah aku memaafkanmu? Kalimat terakhir diucapkan dengan penuh semangat. Sekelompok orang begitu ketakutan sehingga mereka bersujud dan memohon belas kasihan, sambil membenturkan dahi mereka dengan keras ke lantai. Meski kepalanya patah dan darah beterbangan kemana-mana, dia tidak ragu-ragu. Selama nyawa seekor anjing bisa diselamatkan. Guan Qianjun terkekeh, menyentuh dagunya, dan berkata dengan ringan, kamu juga melihat seperti apa rupa Namong Dewang sekarang. Aku juga memikirkan orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang yang hadir. Aku akan bernasib sama seperti Namong Dewang dan kedua pemudamu. Aku akan memotong anggota tubuhku. Mulai sekarang, aku akan menjadi tongkat manusia atau mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Lihat, apakah ini bagus? Kata-katanya membuat takut banyak orang yang hadir dan membuat mereka mompol. Dongfang Cheng berteriak dengan memilukan, Tuan Guan, tolong jangan. Jangan terlalu kejam. Mari kita tinggalkan garis di dunia agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Ini akan memotong anggota tubuh kita dan mengubah kita menjadi tongkat manusia. Maka itu sama saja dengan menghancurkan keluarga Namong dan keluarga Timur. Kami pasti tidak bisa bertahan. Hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Siapa yang mau hidup? Selamatkan saja nyawa semua orang. Jangan potong anggota tubuhmu. Yang lain bahkan bersujud dan terus memohon ampun sambil berteriak hingga tenggorokan mereka serak. Guan Qianjun bahkan mencibir. Ada senyuman yang sangat jahat di wajahnya. Dia berkata perlahan, oke, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin aku melakukan ini. Mengingat betapa kerasnya kamu bersujud dan memohon belas kasihan, kamu harus menyetujui dua syarat. Tiba-tiba, semua orang dari keluarga Dongfang hingga keluarga Namong sepertinya melihat secercah harapan dan mengangguk dengan cepat. Guan Qianjun mengucapkan setiap kata. Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen, yang meracuni putriku, aku tahu mereka belum mati sekarang. Bahkan jika anggota tubuh mereka dipotong, mereka sekarang menerima perawatan paling canggih dan terbaik dari Anda. Seseorang akan menjemputmu saat kamu buang air besar, dan seseorang akan memberimu makan saat kamu makan. Seharusnya hidup ini menyenangkan untuk menikmatinya, tapi nyawa putriku masih harus dibayar, jadi bawa semuanya ke sini, di hadapanku. Dongfang Cheng, penggallah kepala anakmu. Adapun keluarga Namong, karena anggota tubuh ayah Namong Tianhao dipotong oleh saya, maka carilah seseorang untuk memenggal kepala Namong Tianhao di depan saya. Itulah syarat pertama. Setelah terdiam beberapa saat, ia melanjutkan, syarat kedua adalah baik keluarga Dongfang maupun keluarga Namong dapat bertahan hidup, namun mereka harus membayar nyawanya.
Masing-masing dari kedua keluarga Anda akan menghabiskan 99% asetnya, hanya menyisakan 100%. Satu bagian akan dibelanjakan di kemudian hari. Baik keluarga Dongfang dan keluarga Namong harus memiliki aset senilai ratusan miliar. Anda masih dapat meninggalkan sekitar 100 juta. Itu bagus. Jangan coba-coba menawar dengan saya, jika tidak. Potong anggota tubuhmu sekarang. Kata-katanya hangat dan penuh niat membunuh. Awalnya, keluarga Oriental dan keluarga Namong ingin terus memohon belas kasihan. Lupakan tentang memenggal kepala Namong Tianhao dan Dongfang Xingchen. Bagaimanapun, jika anggota tubuh mereka patah, mereka akan cacat di masa depan. Potong kepalanya dan semuanya berakhir. Tapi sekarang mereka masih menginginkan 99% aset kedua keluarga kaya itu, sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Namun, Guan Qianjun menghalangi jalan mereka untuk memohon belas kasihan. Tidak memberi. Oke, potong anggota badan. Bisa dibayangkan bukan hanya Guan Qianjun yang melakukan hal tersebut. Setelah memotong anggota badannya, dia kemudian akan menjara aset keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Ketika saatnya tiba, tidak 1% pun, bahkan 1/1000 pun tidak akan tersisa untuk mereka. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, semua orang buru-buru bersujud dan setuju bahwa meskipun gigi mereka patah, mereka hanya bisa menelan darah bersama-sama. Ujung lainnya. Di bangsal paling maju di kota Yunhai. Berbaring di dua ranjang rumah sakit ada dua tongkat manusia, Dongfang Xingchen dan Namong Tianhao. Meski wajah mereka pucat dan berubah bentuk, mereka tidak bisa melihat banyak rasa sakit. Bagaimanapun, keluarga Dongfang dan keluarga Namong sangat kaya sehingga mereka diberi obat bius termahal dan tercanggih di dunia. Tidak hanya keduanya tidak merasakan sakit sama sekali, mereka juga merasa cukup nyaman. Seluruh tubuh mereka mati rasa dan ringan, seolah-olah sedang terbang di awan. Hanya memikirkan apakah kaki atau lengannya hancur dan hancur, mustahil untuk mengambilnya kembali, dua pemuda. Penuh darah dan air mata lagi. Bersambung.